Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kami kelompok 4 dapat menyelesaikan tugas ini dengan baik. Di sini kami kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang mengolah bauran pemasaran yang terdiri dari saya, Benazra Aslamia Rahma, Anissa Dwini Rosami, Astri Lala, Aisyah Putri Ainun, Dela Ayu Asyari, dan Devi Hiji. Sedikit mengenai bauran. Perencanaan dalam pemasaran mencakup penentuan strategi yang akan dipakai agar produk dapat dijual ke tangan konsumen. Hal ini berarti bahwa tugas manajemen pemasaran adalah bagaimana mengkomunikasikan keberadaan produk kepada pasar sehingga dalam pikiran konsumen muncul perhatian akan produk tersebut, merasa tertarik, dan kemudian konsumen memutuskan untuk membelinya. Proses dalam pemenuhan kebutuhan dan keinginan manusia inilah yang menjadi konsep pemasaran. Manajemen pemasaran adalah salah satu kegiatan-kegiatan pokok yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan perusahaannya, untuk berkembang, dan untuk mendapatkan laba. Proses pemasaran itu dimulai jauh sejak sebelum barang-barang diproduksi dan tidak berakhir dengan penjualan. Menurut Darmestas dan Handoko, kegiatan pemasaran perusahaan juga harus memberikan kepuasan kepada konsumen jika menginginkannya usahanya berjalan terus, atau konsumen mempunyai pandangan yang lebih baik terhadap perusahaan. Dalam menentukan kelanjutan usaha suatu perusahaan, sehingga banyak di antara perusahaan dalam manajemennya menempatkan posisi pemasaran yang paling depan. Seorang pemasar harus selalu tahu lebih dulu pasar yang akan dimasukinya, baik besarnya pasar yang ada, pasar potensial, struktur, sampai kepada tingkat persaingan yang ada. Tujuan perusahaan memproduksi atau memasarkan suatu produk, baik perusahaan dagang ataupun jasa, selalu berpatokan kepada apa yang ingin dicapai oleh perusahaan tersebut. Tujuan perusahaan dalam memasarkan produksinya ini dapat bersifat jangka pendek atau jangka panjang. Unsur-unsur bauran pemasaran. Yang pertama, produk. Salah satu komponen bauran pemasaran yang penting adalah produk, di mana produk ini merupakan hasil dari produksi sebuah perusahaan. Kegiatan pemasaran dikatakan berhasil apabila perusahaan atau penjual mampu membujuk konsumen dan akhirnya konsumen memutuskan untuk membeli produk yang ditawarkan. Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli, dipergunakan, atau dikonsumsi, dan yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan. Perencanaan produk harus memuat. Yang pertama, produk inti adalah jasa untuk memecahkan masalah atau manfaat inti yang dicari konsumen. Ketika membeli suatu produk, hal ini didasarkan pada pertanyaan apa yang sebenarnya dibeli dan dibutuhkan oleh pembeli. Yang kedua ada produk aktual, meliputi bagian dari produk yang meliputi tingkat mutu, sifat, rancangan, nama merek, dan pengemasan dan sifat lain yang dibangunkan untuk memberikan manfaat produk kepada produk inti. Yang ketiga, produk tambahan servis atau pelayanan dan manfaat bagi konsumen yang diberikan di sekitar produk inti dan produk aktual. Klasifikasi produk dibagi menjadi 4. Yang pertama ada produk sehari-hari, yang kedua ada produk shopping, yang ketiga ada produk khusus, dan yang keempat ada produk yang tidak dicari. Selanjutnya, yang kedua, price. Dalam bauran pemasaran atau marketing mix, harga merupakan faktor penting dalam menentukan ranah pemasaran yang dialokasikan oleh sebuah perusahaan. Dari keempat faktor yang menentukan marketing mix, harga merupakan satu-satunya unsur yang memberikan pemasukan atau pendapatan bagi perusahaan. Harga adalah nilai suatu barang atau jasa yang diukur dengan sejumlah uang. Demi mendapatkan sebuah barang atau jasa yang diinginkannya, seorang konsumen harus rela membayar sejumlah uang.
Hal ini juga harus diperhatikan oleh perusahaan. Jika perusahaan menetapkan harga yang tinggi dengan maksud untuk menjadikan barang atau jasa produksinya dalam kategori luxuries, maka harga yang semakin tinggi dapat menjadikan barang itu akan semakin dicari konsumen. Akan tetapi, akan berbeda jika bidikan barang yang digunakan untuk umum, maka harga yang harus digunakan pun menyesuaikan dengan kemampuan pasar. Yang ketiga, promosi atau promotion. Promosi merupakan salah satu variabel marketing mix yang sangat penting yang dilakukan untuk membuka pangsa pasar yang baru atau memperluas jaringan pemasaran. Sebagaimana Huriyati mengatakan, promosi merupakan aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi atau membujuk atau mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan dan produknya agar bersedia menerima, membeli, dan loyal pada produk yang ditawarkan perusahaan yang bersangkutan. Yang keempat, place. Dalam kombinasi bauran pemasaran yang mencakup 4 komponen pemasaran, salah satunya adalah unsur tempat atau aspek distribusi. Huriyati menjelaskan untuk produk industri manufaktur, place diartikan sebagai saluran distribusi, sedangkan untuk produksi jasa, place diartikan sebagai tempat pelayanan jasa. Dalam perekonomian sekarang ini, produsen tidak langsung menjual hasil produsennya ke konsumen. Akan tetapi dalam mengembangkan bangsa pasar, produsen banyak melalui tahap perantara untuk memasarkan hasil produksinya. Yang kelima, ada implementasi bauran pemasaran. Agar perusahaan tidak kehilangan langganan dan bisa menembus pasar yang potensial, maka perusahaan harus bisa melayani dan memenuhi permintaan pasar yang ada. Untuk bisa memenuhi hal itu, perusahaan harus membuat produknya unggul untuk menarik minat konsumen. Hal tersebut bisa ditempuh dengan mengadakan perubahan-perubahan warna, bentuk, ukuran, kualitas, atau menambah varian yang ada. Untuk meningkatkan volume penjualan yang diinginkan oleh perusahaan, maka suatu menjalani keharusan bagi produsen memberikan tambahan pengetahuan pada konsumen dengan memberikan promosi barang yang diproduksi perusahaan. Promosi merupakan salah satu jalan alternatif bagi perusahaan agar konsumen mengetahui barang yang diproduksi oleh perusahaan. Oleh karenanya, promosi bisa digunakan sebagai media guna meningkatkan volume penjualan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.